Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan sharing mengenai hands-on ETL pipeline. Jadi di LinkedIn sudah lama ya saya sudah janji untuk membuat video tentang data engineering sifatnya praktis, eh, sifatnya yang langsung praktek ya, dan juga ini masih materi dasar, yaitu hanya menggunakan Python, SQL, dan PostgreSQL. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini syaratnya adalah kalian sudah menginstal Python Virtual Env, lalu juga sudah menginstal VS Code, sudah menginstal PostgreSQL, dan sudah menginstal dbeaver Community Edition. Oke, jadi untuk setupnya ini kalian bisa melihat ke GitHub saya di sini ya. Nah, dan semua source code-nya sini sudah ada. Nah, ini ya. Bisa clone dan bisa coba di lokal kalian masing-masing ya. Oke, jadi di sini saya ada 3 use case. Jadi pertama, untuk use case pertama ini ada CSV file, saya extract, lalu mau ditransformasinya ini menggunakan di filter datanya, lalu setelah menggunakan Python, lalu setelah itu di load ke PostgreSQL. Oke, untuk yang kedua ini adalah ETL use case kedua adalah CSV file, lalu di extract, dan sini ada multiple CSV file, lalu di join menjadi satu table, dan di load ke PostgreSQL. Dan yang terakhir adalah ada PostgreSQL, dicatatnya di sini, lalu ditransformasi, diagregat datanya menggunakan Python, lalu di load ke PostgreSQL. Oke, untuk video ini saya akan bahas langsung hands-on untuk ETL use case 1 ya. Oke, untuk ETL use case 2 dan 3 akan saya buat dengan video terpisah. Oke, kita langsung ya ke git clone. Ini ya. Oke. Nah, gitu nge-git clone repo-nya kita ke cd basic. Oke, sudah ada ya. Oke, berikutnya kita akan buat VS Code-nya. Nah, masih baru ya. Terus kita open, terus kita pilih yang tadi ya, yang tadi sudah kita clone reponya. Ini, open. Nah, udah ya. Oke, berikutnya adalah kita akan mengaktifkan virtual env yang kita sudah install ya. Untuk menginstal requirement yang untuk menginstal Python library yang ada di file requirement.txt. Ini adalah filenya ya. Jadi kita untuk kita ini perlu ada ini ya. Dan nanti kita akan menggunakan Jupyter Notebook untuk melakukan eksplorasi data dan coba-coba gitu ya. Oke, kita akan new terminal. Oke, lalu kita buat Python venv min Python min m venv.env. Oke, Python 3 ya. Oke, nah sudah ada. Lalu berikutnya adalah kita mengaktifkan si virtual env-nya ya. Source .env bin activate. Oke, ini sudah ke virtual env-nya ya. Lalu berikutnya kita akan menginstal Python library yang sudah ada di requirement.txt ya. Klik aja pip install min-r requirement.txt. Oke, kita tunggu sampai selesai.
Oke, kita clear, tapi freeze. Oke, sudah terinstall di sini ya. Oke, Pandas dan seterusnya. Oke, kalau udah kita akan membuka menggunakan Jupyter Notebook. Oke, di sini sebenarnya juga sudah ada Jupyter Notebook ya, jadi kita bisa buat di VS Code atau kita buat juga di Jupyter Notebook tadi ya. Yang di kita install tadi Jupyter Notebook, kita ketik. Nah, ntar dia akan ke browser. Nah, iya. Oke, kemudian kita akan membuat uh, Jupyter Notebook baru. Oke, di sini kita akan yang biasa from pandas import pandas spd. Lalu kita akan menggunakan from panda SQL import SQL df. Lalu berikutnya, nah ini kan kalian bisa lihat di sini ya. Kalau untuk detailnya, saya akan, oh ya ini ada lagi ya, from SQL Alchemy, import uh, import create engine ya, import create engine. Oke, kalau sudah kita enter. Nah ini adalah library yang akan kita butuhkan ya. Oke, ya sudah ya. Lalu berikutnya adalah kita akan membaca data yang ada di sini ya. Sebelumnya kita ini dulu ya, namanya ETL use case 1. Oke, di sini kita akan membaca data CSV-nya ke dalam bentuk pandas data frame ya. Ini pd.read CSV. Oke, di sini kita ada di folder dataset ya, jadi harusnya sih seperti ini. Dataset. Kita akan membaca data yang with COVID dulu ya. Ini berarti .csv. Oke, terus kita akan membaca data tersebut top 10 ya. df.head. Ya. Oh ya, sebentar. Ini, oh bukan ya. Berarti ini salah untuk folder direkturnya itu harusnya di ini ya. Nah, ini adalah data COVID ya, udah lama ya. Oke, berikutnya adalah kita akan mencoba untuk filter data menggunakan libraries Pandas SQL. Kita gunakan fungsi SQLDF-nya di sini. Oke, di sini saya akan filter untuk location-nya adalah yang Indonesia. Gitu ya. Kita cek apakah ada data tersebut ya. Kita cek di sini df ID IDN ya, ID maaf ya, SQLDF, ambil di sini ya, query biasa. Jadi biasanya kita kalau melakukan eksplorasi data, kita filter data itu di Pandas itu kita perlu menggunakan teknik yang ada di Pandas ya, Pandas Library ya. Oke, misalnya yaitu butuh misalnya pd.
ada macam-macam ya kalau kalian cek ya. Jadi saya nggak hafal juga untuk yang di Pandas ini. Jadi saya akan mencoba untuk men-sharing ke kalian semua bagaimana kita melakukan filter data, melakukan eh, join data, agregat data, ya untuk keperluan ETL nantinya ya, menggunakan SQL query ya. Jadi kalian yang sudah terbiasa dengan SQL query nggak usah pusing ngapalin sintaknya si Pandas gitu ya. Ya kita pakai SQL query aja untuk semuanya gitu ya. SQL for all lah. Oke, di sini kita ketik aja di sini select bintang from DF ya. Kenapa DF? Karena data tersebut sudah dimasuk ke dalam DF ya sini ya. Jadi DF ini adalah variable data frame dan sudah DF ini adalah variable untuk data frame yang ada di sesi file ini. Dan kalau untuk SQL DF ini kita akan memanggil si table-nya itu dari si variable data frame ini ya, si DF ini. Oke, berarti kita select from DF where location sama dengan ini kita ini jadi ya dibedakan where location sama dengan Indonesia ya. Oke, kita cek di sini. Oke, ini yang contohnya ya. Oke, harusnya ya. Terus kita tampilkan lagi ke dalam si Pandas Data Frame ini ya. Nah, inilah datanya ya. Jadi, wah, sudah tampil nih kita bisa melakukan filter data dari Pandas Data Frame menggunakan SQL query. Kita gunakan library Pandas SQL. Wah, ternyata banyak juga gitu ya. Oke, kita akan filter lagi ya karena datanya terlalu banyak. Ya, mungkin seratusan lah ya. Ini namanya juga untuk use case satu ini kita akan lakukan filter. Ini adalah untuk transformasi sederhana dan akan di-save ke PostgreSQL ya. Oke, kita akan tambahkan lagi filternya di sini and eh, total case itu is not null ya. Is not null. Ada berapakah? Jadi ada total case itu ada banyak yang juga ternyata. Ternyata ada 200 ya, sudah oke lah ya. Jadi sini adalah data yang total case-nya ya, dia tidak kosong ya, ada isinya intinya ya. Oke, ada sekitar 200-an. Oke, data ini yang akan kita simpan ke PostgreSQL. Oke, berikutnya adalah kita perlu untuk membuat koneksi database PostgreSQL ya. Oke, di sini kalian bisa lihat di kitab saya, kalian tinggal perlu untuk membuat database URI ya. Sini menggunakan SQL Alchemy. Oke. Nah, sini untuk sintaknya adalah untuk urutannya ya di sini. Di sini menggunakan SQL Alchemy. Nah, ini pertama adalah PostgreSQL plus Psycopg. Plus Psycopg. Plus ini adalah nama username-nya ya. Username-nya si Postgres. Lalu ini adalah password. Dan di sini ada host-nya, add host, titik 2, portnya apa, lalu database-nya. Oke, di sini karena saya pakai Postgres lokal ya, saya pakai localhost ya. Dan di sini saya pakai library Secopg2 yang tadi saya sudah install ya. Jadi kalian tuh mesti install juga agar tidak error saat membuat koneksi database ya. Oke, make sure lagi kalian sudah
ada database at least ya. Sini sudah database-nya di Elementor. Oke. Lalu berikutnya adalah kita perlu untuk membuat engine SQL Alchemy. Ini engine variable ini akan digunakan di saat kita menyimpan ke dalam database PostgreSQL ya. Oke, ini kita kopas. Nah, ini ya. Ini, oke, oke, ini ya. Jadi nanti kita akan butuhkan ini si connection-nya ini saat kita save ke PostgreSQL. Oke, berikutnya adalah kita akan ini ya jumlah record ya. Jadi di sini ini opsional ya. Kalau kalian mau nggak apa-apa. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa ya. Oke, di sini jumlah record yang akan disimpan ke table ya. Jadi ini kan 200 ya. Berarti nanti akan simpan ke variable si count data ini. Ini saya pakai variable ini di FID. Oke, ini ya. Terus, nah kita cek aja di sini ya. Kalau count data itu 200 ya. Terus berikutnya adalah kita save ke Postgres database. Save-nya itu gampang sekali ya. Kita cuma pakai to_SQL sini ya, to_SQL. Nah, seperti ini ya. Jadi kita perlu define nama tabelnya apa. Di sini misalnya nama tabelnya adalah COVID eh, Indonesia. Ini ya. Oke, contoh ya. Terus di sini variable tadi df_id ya, jangan lupa disesuaikan. Nah, sini kita pakai to_SQL. Ini untuk fungsi yang ada di Pandas untuk menyimpan data ke database ya. Sini nama tabelnya ini COVID Indonesia. Lalu sini koneksinya yang tadi kita sudah buat ya, si engine ini. Lalu ini index files. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah yang paling kiri ini adalah index ya, yang nggak ada kolomnya, nggak ada headernya. Dan indeks ini saya tidak akan save ke dalam database ya, karena ya buat apa juga gitu ya. Oke, ini index files, lalu akan di save. Oke, kita make sure lagi ya, di database ini nggak ada table ya, benar-benar kosongan. Oke, dia akan langsung otomatis akan kebentuk table baru dan beserta isinya gitu. Oke, kita jalankan. Nah, udah ya 200 ya. Terus kita refresh. Nah, sudah ada nih. Nah, ini aja ya. Select bintang from COVID Indonesia. Nah, datanya sudah ada ya. Ini datanya kita sudah filter di mana location-nya adalah Indonesia dan total case-nya itu tidak kosong gitu ya. Oke. Oke, untuk Git.pk sudah selesai. Jadi kalau kalian mau coba untuk coding Python-nya ada di kitab saya. Jadi ini ya ini untuk detailnya. Jadi intinya sih sama ya intinya ya. Kalau kita jalankan itu nanti akan menyimpan ke sana ya. Nah, di sini untuk yang di Python code-nya ini saya bedakan ya, karena ini saya sudah buat sebelumnya, jadi pasti beda. Oke, di sini berarti yang di Python code-nya ini dia itu total case-nya itu not null dan total date-nya itu not null dan location Indonesia dan new date-nya itu di atas 5 ya. Ini oke, ini saya akan nama tabelnya ya disesuaikan aja ya. Misalnya COVID IDN ya. Oke, terus kita akan buat new terminal. Nah, kita akan jalankan lagi harusnya sama aja ya tentunya. Python
ETL use case 1. Oke. Kan, tek. Oh iya, sorry, lokasinya ya. Oke, sampai sini. Oke, kita jalankan lagi. Oke, sudah screenshot 179 ya. Tadi 200, ternyata di filter lagi ada 179 record. Oke, kita refresh. Sudah ada tabelnya, kita query lagi. Select bintang from COVID IDN ya. IDN. Oke, data sudah masuk ya. Oke, untuk video itu use case 1 atau ETL use case 1 ini saya cukupkan ya untuk saat ini ya. Jadi sampai jumpa lagi di video ETL use case 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.